Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh memasuki kembali bulan yang baru ya, sudah bulan November tanpa terasa. Dan hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian boleh berdiri dulu, kita memberi salam. Ada rekan-rekan di samping kiri, kanan, depan, belakang juga. Iya. Sambil mengajak juga bagi Bapak Ibu jemaat yang masih duduk di belakang, kalau berkenan boleh mengambil juga tempat yang di depan, masih tersedia ya. Atau yang mau merasa terlalu di dekat dinding, kalau mau geser juga silakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat datang di Gereja Presbyterian Home Injili Indonesia, Kraisepo Manado. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali dalam persekutuan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama menyiapkan diri. Kita mau beribadah memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini juga akan ada sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari kita menenangkan pikiran kita, hati kita pusatkan untuk beribadah kepadanya. Mari kita mengambil saat ini. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, adalah suatu kesempatan yang indah ketika kita boleh hadir saat ini. Tuhan menganugerahkan kesempatan kita kepada kita untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Dia. Dia Allah yang menciptakan langit semesta. Dia juga yang memelihara seluruh kehidupan kita sampai dengan kita boleh ada saat ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita mengucapkan secara berbalasan dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan empat sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cara-cara yang berdiri. Pujilah Dia dengan cara-cara yang berdengar. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian kita. Praise the Lord. Stop.
Pencipta langit dan bumi, yang layak dipuji dan disembah oleh semua ciptaan-Mu. Kepadamu ya Tuhan, hari ini kami menyerahkan peribadatan kami. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan kami, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami makanan kami, dan berikanlah kami rasa kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kami, dan janganlah membawa kami ke dalam hina kerajaan dan kuasa sampai selama. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memanggil umatnya kepada iman dan pertobatan. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg bagian yang ketiga, syukur yang wajib dipersembahkan. Pertanyaan 113 sampai 115. Apa yang dituntut perintah yang ke-10 dari kita? Ketika dan pikiran sedikitpun membawa perintah Allah apapun. Sebaliknya, agar kita selalu dengan segenap hati menolak segala dosa dan gemar melakukan segala perbuatan yang benar. Tetapi, dapatkah orang yang sudah bertobat kepada Allah melaksanakan semua perintah ini dengan sempurna? Tidak. Bahkan orang meskipun selama hidup di dunia ini baru berada pada tahap permulaan ketaatan ini, namun sebegitu pula sehingga mereka dengan niat yang sungguh-sungguh mulai hidup sesuai dengan perintah Allah, tidak hanya dengan beberapa saja, tetapi dengan semua perintah itu. Mengapa Allah menyuruh mengajarkan ke-10 perintah itu kepada kita dengan begitu tegas? Kalau tidak seorang pun sanggup melaksanakannya selama hidup di dunia ini? Pertama, semakin serupa dengan Kristus, kita semakin juga menyadari bahwa kita sesungguhnya tidak layak, penuh dengan dosa. Karena ketidakmampuan kita, karena hati kita yang jahat, niat kita. Tetapi karena Allah yang begitu mengasihi kita, Ia boleh datang mengampuni dosa kita. Bahkan setiap waktu kita boleh datang kepadanya, membawa pengakuan dosa kita. Saat ini juga kita diberi kesempatan untuk datang membawa pengakuan dosa kita, baik secara komunal maupun secara pribadi. Mari saat ini jemaat kita membawa pengakuan dosa kita kepadanya. Kita menaikkan pujian, Suaramu Kudengar. Supaya ku
dosa permohonan. Ya Bapa yang agung dan kudus, kami mengaku terhadap Engkau dengan mengakui dosa-dosa kami. Bukannya membahas segala dosa dan melakukan segala perbuatan yang benar, hati dan hidup kami justru condong pada hal yang sebaliknya. Bukannya menjaga kasih dan mengupayakan apapun yang membangun saudara seiman di dalam tubuh Kristus, kami justru bergumul dengan bakat, keinginan hati, serta keinginan kami yang berdosa. Ampunilah dan tolonglah kami ya Allah. Lepaskanlah kami dari setiap kebiasaan dosa, maupun segala sesuatu yang memerlukan cahaya kasih karunia-Mu di dalam diri gereja-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja dan memperbarui kami, supaya makin serupa dengan Yesus Kristus. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat yang membasuh dosa-dosa kami mengaku segala dosa dan pelanggaran. Jemaat Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemuda, remaja, dan adik-adik, mari saat ini kita berdoa secara pribadi. Kita membawa pengakuan dosa pribadi kita kepada Tuhan. Mari berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau yang memberkati setiap pekerjaan dan karya kami, sehingga kami Tuhan daripada juga boleh beroleh berkat finansial, berkat keuangan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Itu juga Tuhan yang kami syukuri boleh kami bawa kepadamu Tuhan, yang adalah sesungguhnya milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur kami boleh berbagian walaupun tidak dapat dibandingkan dengan berbagai hal yang Engkau beri bagi kami. Berkati persembahan Tuhan yang sudah kami berikan, biar kiranya boleh terpakai untuk pelayanan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk terus bertumbuh dan berkomitmen juga dalam hal bagaimana kami memberikan persembahan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan membawahi umatnya melalui firman yang disampaikan oleh Pendeta William Ferdinand. Dalam 100 tahun belakangan, jadi banyak sejarawan gereja itu membahas abad 20 itu dia bilang sebagai abadnya atau zamannya roh gitu, ya, zaman roh bekerja. Nah, saudara, ketika bicara tentang bahasa lidah, maka tidak bisa dilepaskan dari gerakan Pentakosta karismatik itu, ya. Dan ketika bicara Pentakosta, karismatik, mungkin di antara kita juga bingung ini dari mana atau apa gitu. Nah, saudara, sedikit mungkin bicara tentang sejarah. Jadi di awal sekali abad tahun 1900 itu di permulaan sekali di satu tempat ya, sebenarnya bukan di Azusa yang pertama, tapi ada di sekolah Alkitab ya. Ada seorang perempuan yang pertama kali gitu ya mengalami katanya bisa berbahasa lidah. Ya, dan namanya Agnes, gitu. Bukan Agnesnya Pak Iyo, saudara. Tahun 1901. Setelah itu tahun 1906 sampai 1908 itu, wah itu orang-orang Kristen beberapa ngumpul di satu tempat namanya Azusa itu, dan mereka berdoa bareng-bareng, minta Tuhan bekerja, minta Tuhan itu melawat, dan katanya pada saat itu ada lawatan zaman Roh Kudus yang disebut, wah ini kita melalui Pentakosta. Jadi menarik saudara, satu hal yang selama 1800 tahun nggak pernah kejadian, bahasa lidah itu, bahasa roh, tahun 1900 awal itu baru dialami lagi katanya. Ya, boleh next kan? Ya. Saya lanjutkan. Nah, itu yang seringkali disebut sebagai gelombang pertama dari Pentakostal. Ya, dan itu Pentakostal klasik saudara, ya, klasik kalau Pentakostal. Dan setelah itu tahun 20-an baru dia datang ke Indonesia, ya, dari satu gereja ya. Nah, ini kadang-kadang disingkat BTS saudara, Bethel Temple Seattle. Jadi satu gereja di kota Seattle di Washington itu. Dan dari sana misionarisnya datang ke Indonesia. Menarik saudara, ya. Bukan datang ke Jawa atau ke Manado, tapi pertama kali itu ke Bali. Ya, jadi itu cikal bakal gereja Pantekosta di Indonesia. Kalau Anda mungkin bertanya, kenapa namanya Pantekosta? Karena dari Alkitab waktu itu, Alkitab bahasa Melayu menerjemahkan Pentekos itu ya Pantekosta, jadi bukan salah ketik ya. Tapi waktu itu bahasanya yang dipakai Pantekosta, maka terus dipakai sampai sekarang. Sejarah gereja GPD itu yang sudah 100 tahun lebih, 1921 ya. Nah, kemudian
Tahun 60-an, nah itu second wave biasanya disebut ya sama sejarawan gereja, itu gereja karismatik. Nah, mulainya di mana saudara? Sebenarnya di dalam tubuh gereja Katolik, gereja Anglikan, gereja Lutheran, gereja yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi macam-macam, oh ada nih ya yang seperti Pentecostal ini, dan beberapa katanya juga tuh mengalami lawatan tuh, tapi di dalam ini nih jemaat gereja Katolik, jemaat gereja Protestan, gereja mainline itu. Dan gelombang yang ketiga saudara pada tahun 80-an. Nah, situ neo-karismatik ya, yang sudah cenderung lebih berbeda lagi, yang penekanannya sudah kepada kesembuhan ya, kepada prosperity gitu ya, kepada kemakmuran gitu. Ya, jadi kalau Anda sering mendengar mengenai pendeta Binihin ya, atau kemakmuran gitu ya, tentang kesembuhan ilahi, nah itu bisa di tahun 80-an. Nah, saudara, satu hal yang mungkin kita bisa sama-sama perhatikan mengenai gerakan Pentakosta ini, mungkin beda-beda di dalam detailnya, tapi kira-kira memang bedanya itu di dalam hal teologi mengenai pengudusan itu ya. Nah, jadi bagi rekan-rekan di gereja dengan bagaimana ya, nah kira-kira apa sih yang disebut dengan pengudusan itu? Nah, kalau rekan-rekan dari gereja mungkin dengan latar belakang Pentakosta karismatik memahaminya itu seperti ini gambarannya kira-kira saudara. Ya, setelah kamu percaya Tuhan Yesus, itu belum cukup. Kamu masih akan jatuh bangun melawan dosa. Maka kita perlu mengejar hidup yang berkemenangan. Nah, hidup berkemenangan itu ketika kamu mengalami lawatan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan ciri khasnya adalah kamu bisa berbahasa lidah. Ya, jadi itu menjadi satu cirinya. Dan artinya saudara, kalau saya nggak bisa berbahasa lidah, saya belum hidup berkemenangan, hidup berkekalahan begitu. Nah, cenderung saudara jadinya ada dua jenis pembagian orang Kristen bahkan ya. Ada yang istilahnya baru begitu ya, dan ada yang sudah levelnya lebih tinggi, mengalami baptisan atau kepenuhan roh itu. Dan kita memiliki perbedaan di dalam hal ini saudara ya, karena di dalam, kalau tadi kita baca Katekismus Heidelberg, nah, di dalam pemahaman kita mengenai pengudusan ya, tidak ada dua tahapan yang demikian ya, tidak ada dalam pemahaman kita second blessing ya, karena ketika orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak mungkin bisa percaya kepada Kristus, diubahkan hatinya. Maka boleh next ya. Nah, jadi seperti apa tuh gambaran kita mengenai pengudusan ya, orang-orang yang reform misalnya ya. Nah, jadi kita nggak memahami ada dua tahapan di dalam kehidupan Kristen saudara ya, cuma satu tahap saja, dan kita jatuh bangun di dalam tahapan itu ya. Perjalanan spiritualitas kita seperti roller coaster gitu ya, kata Martin Luther itu simul justus et peccator. Pada saat yang bersama itu adalah orang yang telah dibenarkan sekaligus orang berdosa. Nah, tapi jangan jadi pembenaran bahwa boleh hidup dalam dosa. Oh, nggak apa-apa saya suap, nggak apa-apa saya berzina, nggak apa-apa saya bikin dosa. Enggak saudara, bukan pemahaman begitu ya. Tetapi tadi ya, ketika Katekismus Heidelberg bertanya, bisakah kita mentaati seluruh hukum itu dengan sempurna? Katanya tidak. Ya, di dalam hidup saat ini dan sekarang. Ya, nah jadi pegangan kita adalah kepada Injil. Pegangan kita adalah kepada apa yang telah dikerjakan oleh Kristus, menggantikan kita semua sebagai orang-orang berdosa, merujuk ke sana lagi dan lagi. Kristus ketika mati di atas kayu salib, yang dia selesaikan adalah penalti, masalah hukuman atas dosa. Demikianlah setiap orang yang dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Tapi sekarang setelah percaya pada Tuhan Yesus, kita masih jatuh bangun, bergumul melawan the power of sin, ya, kuasa daripada dosa. Dan itu sebab kita mendorong kita untuk taat, untuk berserah, untuk obey gitu. Dan pada akhirnya nanti dia ketemu Kristus muka dengan muka.
1 Yohanes pasal 3 di situ mengalami persumpahan dengan dia dan diubahkan. Nah disitulah baru yang diselesaikan the presence of sin. Baru nggak ada dosa, saudara. Nggak bisa berdosa, nggak bisa melakukan dosa lagi karena dosa sudah nggak ada. Nah, saudara, jadi dengan pengantar seperti ini nanti saya mau ajak kita bersama-sama belajar dari 1 Korintus pasal 14 untuk melihat secara khusus isu mengenai karunia berbahasa lidah itu. Nah tujuannya adalah begini saudara, supaya kita sama-sama boleh kembali kepada firman Tuhan, belajar daripada Alkitab. Tetapi saya berharap ya saudara, ketika kita membahas mengenai ini, jangan kemudian jadi kita gampang sesat-sesatin orang, melabeli, wah ini sesat, ini salah, ini keliru. Tidak saudara, jangan semangat seperti itu yang kita bawa keluar dari tempat ini. J. Packer ketika membahas mengenai Pentecostal, karismatik, atau Tom Schreiner, itu banyak sekali penulis-penulis yang bagus, meskipun ada tidak sependapat, tapi tetap kita bisa melihat ada hal-hal yang baik begitu, hal yang positif yang kita bisa pelajari. Akan dari latar belakang Pentecostal, karismatik sangat menekankan kehidupan doa, saudara. Sebelum pelayanan doa. Bikin mengenal doa pagi-pagi, doa malam gitu. Kita orang-orang yang katanya percaya Tuhan, mungkin malah jarang doa. Bikin prayer meeting setengah 8 nggak perlu datang nih ke satu tempat, itu juga susah buat kita untuk hadir berdoa. Lupa saya bergumul kalau misalnya ikut itu kayaknya nggak berdoa tuh. Karena saya butuh ketemu deh bareng-bareng. Saudara, logikanya kalau ketemu di Zoom aja yang cuma klik kita susah, apalagi ketemu di satu tempat di pastori gitu, yang perlu effort untuk pada saya cedera gitu ya. Jadi kalau logikanya Zoom yang tinggal klik aja kita susah untuk ikut, apalagi ketemu di satu tempat untuk doa bareng begitu. Nah jadi ketika bergumul dengan banyak situasi masalah, kebutuhan kita akan ruangan, jadi kita kan butuh ruangan saudara untuk pelayanan, untuk ibadah. Hari ini ganti ke lantai 5, rekan-rekan youth, sekolah minggu semua butuh ruangan. Kita doakan nggak untuk itu? Kita bawa ke dalam doa. Kita membutuhkan banyak pelayanan, membutuhkan mungkin dana, kita bawa nggak di dalam doa? Saya bergumul ketika membahas untuk khotbah, diskusi sama istri, dia selalu ingetin, kamu berdoa. Karena kadang saudara kita lupa untuk berdoa. Rekan-rekan dalam latar belakang Pentecostal karismatik juga menekankan hidup dalam kekudusan. Salah nggak? Enggak dong saudara. Kadang kita begitu gampang mengatakan bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, tapi hidup berkanjang di dalam dosa. Tidak kemudian hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Maka saudara, kita perlu belajar hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup yang dipenuhi oleh Roh gitu. Dan Roh Kudus adalah Roh kekudusan, Roh kebenaran. Nah mungkin kita akan betah hidup di dalam kesalahan dan di dalam dosa. Rekan-rekan dari latar belakang Pentecostal karismatik menekankan pentingnya karunia dan memakai karunia itu. Karunia sudah diberikan oleh Roh Kudus, kita perlu manfaatkan, kita perlu pakai. Jadi sempat didorong untuk aktif pelayanan. Nah, gereja-gereja ini biasanya malah banyak menjadi penonton, saudara. Jadi penikmat, jadi komentator, lebih bahaya lagi. Seperti master chef gitu, bukan dia yang masak tapi dia yang komen, ini enggak enak ini gitu ya. Nah, jadi saudara kita perlu belajar dari semangat-semangat yang demikian. Jadi jangan keluar dari tempat ini untuk sesat-sesatin gitu atau label-labelin orang, tidak saudara. Tapi mari sama-sama kita datang, kita belajar dari firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan kita bersama. Bahkan untuk kita sama-sama bertumbuh. Dan sebelum kita membaca, merenungkan firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami dipanggil beribadah pada hari ini. Kami membaca firman-Mu, merenungkannya bersama-sama. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami, mengajar kami,
mengarahkan hati pikiran kami, menyetelnya seturut dengan kebenaran firman-Mu. Jauhkan kami dari semangat meninggikan diri, bagi semangat menghakimi, ya Tuhan. Ya, kami sadar kami semua orang-orang yang terus bergumul di dalam pengudusan progresif itu. Dan oleh sebab itu kami semua membutuhkan anugerah Tuhan, dan kami semua ketika memandang orang-orang lain yang juga membutuhkan anugerah Tuhan, maka harusnya bukan merasa diri lebih baik, lebih oke, lebih benar, tetapi boleh memandang dengan mata yang juga penuh dengan belas kasih. Kami juga berdoa, ya Tuhan, ketika kami membaca, merenungkan firman, kami mungkin akan mendengar suara anak-anak. Ada anak kecil di antara setiap kami. Biarlah kami mendengar setiap seruan mereka, suara mereka, tangisan mereka, bukan sebagai gangguan, tapi sebagai satu suara harapan. Artinya ada masa depan daripada gereja, ada generasi berikutnya daripada orang-orang Kristen, dan mampukan kami untuk mengucap syukur untuk itu semua. Kami serahkan, ya Tuhan, waktu pembacaan, pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu jika aku tidak berbicara padamu dengan penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dapat dipahami, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab kamu hanya akan berbicara kepada angin. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Namun, jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Demikianlah firman Tuhan yang Dia bersalah dan yang tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Saudara, ada beberapa isu yang kita tidak bisa bahas semua di dalam pertemuan hari ini. Ya, setidaknya 1 Korintus 14 ini akan dikhotbahkan 3 kali. Ya, dan di dalam pertemuan yang pertama ini, saya berharap kita bisa dapat yang paling utama dari Paulus. Logika Paulus dalam membahas mengenai ini. Ya, jadi ada peribahasa, the main thing is to keep the main thing. Ya, yang utama adalah memperlakukan hal yang utama sebagai hal yang utama. Nah, ketika pas membuat bahasa lidah, memang itu bagian daripada argumen Paulus di sini, tetapi sebenarnya dia punya poin yang lebih penting, lebih prinsipal di dalam pemakaian karunia roh itu.
Nah itu sebabnya saya tidak akan bahas detail mengenai nubuat ataupun karunia bernubuat ataupun karunia berbahasa lidah. Kita simpan ke minggu yang akan datang, ya, karena itu bagian daripada ayat 13 dan seterusnya juga bahas mengenai itu. Dan nanti di dalam tanggal 23 ya ada satu kelas khusus juga, kelas trivi itu kita pakai untuk membahas mengenai kelanjutan daripada karunia-karunia yang cenderung spektakuler, itu bernubuat, berbahasa lidah, ya, atau kesembuhan. Nah itu nanti disimpan di dalam pembinaan saudara. Beberapa hal yang saya harap kita bisa dapat apa yang menjadi argumen Paulus di sini, ada hal yang prinsipil di dalam pemakaian karunia itu. Nah ada 3 hal saudara yang saya ajak kita renungkan prinsip daripada Paulus. Boleh next slide-nya. Ya. Yang pertama yaitu untuk membangun. Karunia itu adalah untuk membangun orang lain, bukan untuk dipamerkan saudara, bukan untuk dieksibisi, dipamerkan. Perhatikan di dalam ayat 14, Paulus mengingatkan kejarlah kasih itu dan berusaha memperoleh karunia-karunia roh. Saudara tentu ingat 2 minggu yang lalu kita bahas dari 1 Korintus 13, ya, Paulus merimain, ya, dia bilang bahwa engkau berusaha mencari karunia-karunia yang lebih tinggi, aku kasih kamu jalan yang lebih tinggi lagi, yaitu the way of love, jalan kasih. 1 Korintus pasal 13. Dan sekarang dia remind lagi, kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia roh. Saudara, ini urutan yang penting, nggak boleh dibalik. Ya, kasih duluan, baru karunia-karunia. Karakter duluan, baru ability. Ya, baru kemampuan. Ya, jadi mulai daripada kasih gitu. Nah, kejarlah artinya upayakan, kejar dengan tekun seperti seorang pelari yang gak menyerah sampai garis akhir, sampai dapat gitu. Nah, kenapa saudaraku? Kenapa Paulus bikin keutamaannya itu adalah pada kasih? Karena bisa jadi kita mempergunakan atau memakai karunia-karunia itu, memanifestasikannya, tetapi tanpa kasih di belakangnya, tanpa ada love di belakangnya. Banyak kali orang bisa sangat bersemangat memakai karunia-karunianya, tetapi tidak dilandasi dengan kasih. Dan kita tahu saudara betapa berbahayanya hal-hal itu. Banyak hal bisa dilakukan, hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, tetapi bukanlah dilandasi dengan motivasi kasih itu, motivasi love itu. Saudara, ketika memperhatikan pasangan, merawat dia, ya, memberikan nafkah, ya, memasakkan makanan dan seterusnya, itu hal-hal yang baik, mungkin memakai karunia. Tapi apakah dilandasi kasih di belakangnya? Saudara, di sini yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, ketika mengajar, Israel membagikan ilmu, memakai kemampuan Anda untuk mengajar, apakah itu semua dilandasi oleh kasih atau kewajiban? Karena ada banyak hal yang baik, yang rohani bahkan kita bisa lakukan, tetapi tanpa landasan kasih. Karunia itu penting saudara, tetapi yang lebih penting adalah kasih sebagai fondasinya, sebagai motivasinya. Tanpa kasih maka bahasa lidah itu menjadi seperti gong yang berkumandang, candang yang gemerincing. Tanpa kasih nubuatan itu hanya untuk cari panggung. Tanpa kasih pelayanan bukan lagi pelayanan, karena pelayanan artinya melayani orang lain saudara, dan itu artinya ada kasih di belakangnya. Ya, jadi mulai daripada kasih, kejarlah kasih itu dan berusaha memperoleh karunia roh. Urutannya penting saudara, kasih dulu, karunia kemudian. Dan perhatikan saudara di dalam ayat 2 sampai ayat 4, di sana Paulus dia menyoroti secara khusus karunia berhubungan dengan bicara, berhubungan dengan lidah, karunia bernubuat dan karunia berbahasa lidah, karunia berbicara, karunia ngomong saudara. Dan di situ yang dia sedang kontraskan di sana. Tetapi kita jangan
salah fokus saudaraku. Ya, fokusnya adalah penekanannya kepada membangun jemaat. Karunia perlu dipakai untuk membangun jemaat. Dan kalau Anda baca sampai ayat sepanjang pasal 14 ini saja, saudara, berulang-ulang dia mengingatkan akan hal itu. Ya, di dalam ayat 1 sampai 12 yang kita baca hari ini, 3 kali dia bicara mengenai membangun jemaat. Ayat yang keempat, siapa yang membuat ia membangun jemaat? Ayat yang kelima, ya, ketika berbicara, kecuali dia dapat menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Dan ayat 12, untuk membangun jemaat. Ya. Ayat 17, sekalipun pengucapan syukur itu sangat baik, orang lain tidak dibangun olehnya. Ya, ayat 26, ya, dipergunakan untuk membangun. Jadi semua karunia itu dipakai untuk edification, untuk membangun orang lain, bukan untuk eksibisi, untuk pameran. Jadi perhatikan saudara, Paulus dia bukan sedang melarang jemaat Korintus untuk memakai bahasa lidah, tapi dia menata ulang prioritas rohani mereka. Ya, tujuan utama karunia itu bukanlah untuk pribadi, untuk personal. Pokoknya saya makin dekat dengan Tuhan, spiritualitasnya makin meningkat. Tidak. Spiritualitas sejati itu bukan diukur dari seberapa spektakuler pengalaman rohani yang kamu alami, tetapi seberapa besar kasihmu kepada sesama, ya, sehingga dia mengalami dibangun. Ya, diperhatikan karunia yang spektakuler yang dipakai dengan luar biasa, tapi tidak ada kasih yang melandasinya. Itu seperti api, saudara, tapi nggak menerangi. Ya, kasih yang tulus, sekalipun karunianya sederhana, karunianya mungkin tidak nampak gitu, karunianya itu di mata dunia sepele, tapi ketika itu dilandasi dengan kasih, baru di sana terang Kristus dibawa kepada banyak orang. Maka saudara, beberapa hal yang mari kita coba berkaca, berefleksi. Apakah di dalam segala pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan dengan memakai karunia Tuhan sudah kasih, apakah itu semua kita lebih fokus kepada pengalaman rohani pribadi saya, atau pembangunan orang-orang lain, membangun orang lain sekitar saya? Ketika saya berkhotbah, apakah saya lebih fokus kepada performance, ya, ekspresi, atau memberikan impresi, atau sebenarnya tujuannya betul-betul keluar daripada kasih untuk membangun, daripada orang-orang yang mendengarnya? Saudara, kadang kita tergoda untuk berpikir bahwa aku kepengen sekali Tuhan memakai saya dengan penuh kuasa, penuh dengan power, penuh dengan authority. Dan tidak salah saudara, ya, tetapi Paulus di sini ngajarin kita yang lebih penting lagi. Kamu berdoa, Tuhan pakai saya supaya saya bisa membangun sesama saya, rekan-rekan saya, orang-orang di sekitarnya. Edification. Tuhan tidak mencari pelayan yang paling membuat terpukau, membuat terkesan, tetapi siapa yang paling membangun orang lainnya. Saudara, gereja ada sebagai tempat di mana orang-orang bisa membangun satu dengan yang lainnya. Ya. Dan hari ini ketika kita berada di tempat ini, mungkin di antara kita semua diberikan karunia. Ada yang karunia memainkan musik, ada karunia untuk menyanyi, karunia untuk mengajar, karunia untuk memberi, karunia untuk berdoa, karunia apapun saudara. Ya. Mari kita sama-sama coba pikirkan saudara, bagaimana kita memakai karunia itu. Karunia itu ada bukan supaya kita makin ditinggikan, tetapi supaya Kristus yang ditinggikan. Nah, ini yang pertama saudara. Dan yang kedua, Paulus mengingatkan bahwa prinsipnya adalah kejelasan, bukan kebingungan, bukan membuat bingung. Kasih dan kejelasan itu selalu lebih penting daripada kesan ataupun sesuatu yang spektakuler. Ya.
Jadi yang penting adalah kasih dan juga kejelasan, clarity. Karunia sejati bukan tentang menarik perhatian manusia kepada diri kita, tetapi menyampaikan kebenaran Allah, kasih Allah, kemuliaan Allah, dan membawa manusia balik lagi kepada Allah. Nah, itu pemakaian karunia yang sejati, saudara. Membawa orang kembali kepada Allah, kepada Kristus. Dan setelah Paulus dia bahas mengenai motivasi kita, sekarang dia bahas banyak cara. Ya, di dalam ayat yang ke-6. Jadi, saudara, jika aku datang kepadamu berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah atau pengetahuan atau membuat atau pengajaran? Jadi perhatikan penekanannya pada apa gunanya, apa manfaatnya, apa benefitnya. Kita mungkin ya tidak memiliki pemahaman bahwa saya dijamah Roh Kudus berbahasa lidah, ya, dan saya berdoa makin dekat dengan Tuhan. Pertanyaan dari Paulus adalah apa gunanya terhadap sesama? Kalau seandainya engkau katakanlah bersuara paling nyaring gitu, dan gegap gempita, tapi sesamamu nggak ngerti gitu. Jadi apa gunanya? Nah, maka Paulus ini selalu bilang, ya, orang yang berbahasa lidah itu membangun dirinya sendiri, ya, tetapi orang yang bernubuat membangun orang lain. Jadi kejarlah yang membangun orang lain bernubuat, ya. Bahasa lidah ya silakan gitu, tetapi kejarlah yang membangun orang lain. Nah, itu argumen Paulus di sepanjang pasal 14 ini, saudara. Ya, membangun orang lain, membangun orang lain. Dan untuk membangun orang lain, maka salah satu kualifikasinya adalah kejelasan, clarity, intelligibility. Ada bisa dipahami, bisa nyampai pesannya. Karena bagaimana membangun orang lain kalau pesannya nggak jelas? Apa yang disampaikan tidak jelas. Nah, itu sebabnya dia bilang dalam ayat 19, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah. Orang yang ngerti gitu. Nah, itu sebagai Paulus bicara seperti itu, ya. Dan tujuan daripada karunia itu salah satunya adalah untuk komunikasi, untuk menyatakan, menceritakan, menyampaikan kebesaran Allah, kasih Allah kepada sesama saya. Jadi komunikasi. Nah, jadi pertanyaan sederhana, saudara. Kalau orang nggak mengerti apa yang saya ucapkan, nggak nyampai pesan saya, jadi apa gunanya? Ya, itu karena kuncinya di sini. Jadi Paulus tidak anti terhadap pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Dia nggak anti dengan itu, saudara. Tapi dia bertanya, apakah ini pengalaman yang membangunkan orang atau membagongkan gitu? Ya, bikin orang bingung atau bikin orang bangun gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda, saudara. Ada 3 ilustrasi yang dia pakai di dalam ayat berikut. Pertama dari dunia musikal, alat musik. Ya, sama halnya dengan alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Nah, ini common sense, saudara. Kalau alat musik bunyinya do semua, mau tebak lagu apa? Ya kan? Tapi kalau ada nada yang berbeda, artinya ada sebuah pesan yang disampaikan, maka kita bisa tangkap, ya kan? Apa lagi? Lagu apa itu, saudara? Betul sekali, ABCDE gitu ya. Ya, tinggal dari pestar ya. Nah, ini kita mau tahu karena ada nada yang berbeda, saudara. Meskipun suaranya sumbang gitu ya, tapi ada nada yang berbeda. Ada pesan yang tersampaikan, ada kejelasan, ya, sehingga orang bisa nangkap pesan apa yang disampaikan. Nah, ini kalau karunia dalam hal berbicara, tapi pesan yang nggak nyampe, nggak membangun, maka karunia itu jadi
tidak melayani maksud tujuan dikasihnya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah dari dunia atau tadi musikal ini militer, ayat yang ke-8. Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Nafiri itu trompet yang dibunyikan waktu orang berperang, saudara, dan itu ada kodenya. Ya, zaman dulu. Kalau ditiup panjang misalnya, ayo kita serbu gitu. Ya. Kalau ditiup panjang 2 kali gitu, artinya stop dulu gitu, berhenti. Ya, atau kalau ditiupnya itu pelan-pelan begitu ya, 3 kali artinya makan dulu misalnya. Ya, saya juga nggak tahu semboyannya saudara ya, karena kan beda-beda. Nah, bayangkan sekarang sudah janjian, terus nadanya sama semua gitu. Ya, mau perang maju sama, ya tiup panjang sekali, kemudian mau makan dulu sama gitu ya, mundur sama gitu. Apa nggak kacau saudaraku? Ya, apa nggak kacau? Ya, jadi yang terjadi adalah yang satu pergi berperang maju, yang satu makan dulu gitu kan, yang satu mundur gitu. Ya, nah jadi itu bisa dimengerti kalau ada pesan yang disampaikan, ada kejelasan daripada pesan dari semboyan itu, dari simbol dari nafiri itu. Dan yang ketiga, dia pakai ilustrasi dari bahasa linguistik dari bahasa manusia. Ya, ayat 10 saudara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada pun diantaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Namun jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Dari dunia manusia. Ya. Ketika bicara saudara, ketika saya berkhotbah hari ini, Anda bisa paham, bisa mengerti karena setiap bunyi, setiap kata itu ada maksudnya. Ya, ketika disusun sedemikian rupa, dia punya arti, dia punya makna, dan dia menyampaikan pesan tertentu. Jadi semua ilustrasi ini mau menegaskan satu hal, bahwa suara yang tidak dimengerti, pesan yang tidak dimengerti itu tidak membangun, hanya membingungkan. Nah, jadi prinsipnya saudara ya, Paulus seorang rasul yang sangat mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah roh kekudusan dan roh kebenaran, bukan roh kebingungan. Ya, roh kekudusan, roh kebenaran, bukan roh kebingungan, bukan roh kekacauan. Dia adalah Allah yang menunjukkan kejelasan dan juga keterukuran. Karena itu saudara, pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu membawa orang kepada clarity, kepada terang, bukan kepada kebingungan. Bukan membuat orang terkesan, tetapi membuat orang paham, mengerti kebenaran dan diubah olehnya. Saudara, Roma pasal 10, Paulus bilang iman datang dari mana saudara? Pendengaran akan firman Kristus. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus disampaikan penuh dengan kejelasan supaya boleh membangun iman orang-orang di sekeliling kita. Itu yang kedua saudara. Jadi yang penting bukan hanya bicara tentang Allah, tetapi menyampaikan kebenaran dari Allah dan tentang Allah dengan jelas dan bisa dimengerti oleh orang-orang di sekeliling kita. Maka saudara, beberapa aplikasi bagi kita ya, ketika mungkin ada yang sangat langsung berkaitan ya, ketika kita mengajar firman Tuhan, devosi, atau yang pengen kepada rekan-rekan di samping kiri kanan kita berbagi firman, apapun itu saudara, pastikan orang bisa mengerti pesannya, pastikan orang bisa dapat itu ya, bukan cuma bikin terpesona ya. Jadi kalau kita misalnya nggak mengejar pengertian itu ya, mengejar pokoknya bikin orang terpesona, itu bahaya ya. Ketika kita berdoa di depan umum, biarlah doa itu membawa itu jemaat bareng-bareng boleh mengaminkan itu, boleh mengerti apa yang didoakan dan betul-betul menunjukkannya kepada Tuhan. Kalau kita sedang nyanyi, bimbing pujian,
juga sama saudara. Biarlah kata-kata kita yang keluar itu mengarahkan orang kepada Kristus, bukan pada wah lihat nih suara gua bagus banget gitu, indah banget seperti suara malaikat jatuh gitu ya. Nah, jadi bukan ada keindahan suaranya, hebatnya permainan, tapi Kristus, kemuliaan. Ya, jadi mengejar kejelasan itu saudara, ya bukan sebaliknya. Dan dari sini kita melihat kenapa tadi ya yang di pengantar pemahaman second blessing itu jadi kurang tepat. Karena di dalam pandangan tadi karena dipenuhi Roh Kudus bisa bahasa lidah itu hal yang lebih tinggi loh saudara. Nah, tadi Paulus malah bilang kalau bahasa lidah itu tidak dimengerti, maka tidak ada manfaat bagi tubuh Kristus. Ya, tidak ada manfaat bagi gereja Tuhan. Jadi ukuran maturity, kedewasaan rohani itu bukanlah intensitas pengalaman spiritual saya, tetapi saya semakin memahami mengenai kasih dan menunjukkan kasih itu kepada sesamanya. Ya, nah itu yang Paulus ajarkan di sini, saudara. Saudaraku, apa satu hal yang sangat dibutuhkan oleh dunia pada hari ini? Apa yang dibutuhkan dunia pada hari ini? Yang dunia butuhkan bukanlah emosi rohani. Itu bisa disajikan oleh agama-agama manapun. Orang-orang dari agama-agama lain bisa memberikan pengalaman spiritual yang kayaknya menggugah jiwa, membuat merinding. Dunia saat ini yang sangat dibutuhkan dari gereja Tuhan adalah kejelasan Injil, pesan Injil yang jelas. Dan dunia hari ini sudah cukup sering mendengar suara, banyak suara pajak bumi yang didengar, tetapi mereka belum mendengar mungkin kabar baik dengan jelas, pesan Injil dengan jelas. Maka tugas kita adalah membagikan Injil itu dengan jelas, sejelas mungkin, dan membiarkan Roh Kudus yang bekerja untuk membangunkan, mengubahkan umatnya boleh merespon terhadap pesan Injil itu. Dan yang ketiga, San Paulus di sini prinsipnya adalah karunia dipakai agar tubuh Kristus, umat Tuhan, boleh mengalami satu kesatuan, penyatuan, bukan justru terasingkan atau teralienasi, terisolasi. Tadi kan di dalam ayat 11 saudara, tadi kita sudah baca, tapi perhatikan apa yang Paulus tegaskan di sana. Namun jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Saudara, maukah kita memakai karunia yang Tuhan kasih untuk membuat jemaat-jemaat umat, orang-orang yang untuknya Kristus sudah mati, malah jadi terpisah-pisah, jadi merasa asing satu dengan yang lain? Apakah itu penggunaan karunia yang tepat? Apakah itu cara memakai karunia yang benar? Apakah itu dampak dari penggunaan karunia yang seharusnya? Saudara, karunia dipakai supaya membangun jemaat Tuhan, mempersatukan jemaat Tuhan sama-sama di hadapan Tuhan, tunduk kepada Dia. Dan di dalam ayat 12 penutupnya sekali lagi kita lihat di sana. Kamu memang berusaha memperoleh karunia roh, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Sekali lagi dan lagi untuk membangun jemaat. Paulus tidak sedang memadamkan karunia dari jemaat Korintus. Dia tidak sedang memadamkan semangat rohani mereka. Mereka berapi-api untuk Tuhan dan itu baik. Ya, dia apresiasi di sana, saudara. Ya, kerinduan mereka untuk mengalami karunia roh. Tapi dia tegaskan arah yang benar. Pakai itu semua untuk membangun gereja, membangun tubuh Kristus. Ya. Semua karunia itu dipakai bukan untuk memecah belah, bukan untuk kepentingan individualistis,
bukan buat makin bangga dengan diri sendiri, bukan membuat ego manusia makin tinggi, saudara. Roh Kudus bekerja bukan untuk menarik perhatian pada manusia, tapi menarik hati manusia kepada Kristus. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Tuhan tidak pernah memberikan karunia untuk membuat seseorang lebih penting, lebih superior, tetapi untuk membuat tubuh Kristus lebih kuat, lebih kokoh, lebih nyatu. Dan setiap kita, saudara, ya, mari kita jujur bicara tentang pelayanan secara umum, penggunaan karunia yang Tuhan sudah kasih. Mungkin kadang-kadang kita jujur, saudara, lebih mencari pengakuan itu, mencari orang-orang mengagumi gitu, ketimbang upaya untuk membangun gitu. Kita mungkin mengejar ingin terlihat dipakai Tuhan, ya, ketimbang wah ini betul-betul memberi jadi alat Tuhan, ya. Kita dipanggil di sini bukan supaya wah kita bersinar lebih terang daripada yang lain, tapi membuat terang Kristus itu semakin nyata di tengah-tengah jemaat. Maka karunia sekali lagi bukanlah supaya diri kita makin dikagumi, makin orang-orang tertarik pada diri kita, tetapi kepada Kristus. Karunia kita pakai untuk mengajak orang kepada Kristus lagi dan lagi. Saudaraku, di dalam bicara tentang membangun orang lain, membangun sesama, maka tidak ada contoh yang lebih tinggi, lebih mulia ketimbang Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita, dan dia memiliki karunia-karunia, berbagai karunia hikmat, karunia untuk melakukan mukjizat, karunia untuk mengajarkan dengan pengetahuan, dengan penuh kuasa. Tapi Kristus tidak pernah memakainya untuk menonjolkan. Ketika orang-orang mencari dia, dia malah bicara, mari kita ke tempat yang lebih sepi. Dia memakai untuk melayani, untuk menyembuhkan, untuk mengajar. Dan pada akhirnya dia memberikan pelayanan yang paling puncak, mati di atas kayu salib untuk membangun tubuhnya, gerejanya, yaitu setiap kita. Saudaraku, Kristus yang kematiannya hari ini kita juga akan sama-sama beritakan lagi dan lagi perjamuan kudus. Kristus memberikan tubuhnya terpecah-pecah supaya kita tubuhnya disatukan. Dan biarlah saudaraku, kebenaran ini yang terus kita bawa di dalam pemanfaatan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita, supaya membawa setiap mata tertuju kepada Allah lagi dan lagi, bukan pada kita. Supaya setiap karunia yang kita manfaatkan itu keluar daripada kasih kepada sesama, kepada orang lain. Bukan melulu soal saya dan Tuhan, saya dan Tuhan, tapi saya, sesama saya, dan Tuhan. Dan biarlah saudara, di dalam dan melalui segala pemanfaatan karunia kita, cara kita bergereja bersama-sama, di situ Allah dimuliakan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan yang boleh kami baca dalam iman bersama. Kiranya Engkau yang menolong kami, agar kami boleh mengerti kepada firman-Mu, memeteraikannya dalam hati kami, dan memanifestasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, ketika belajar firman, menyetel pikiran kami sesuai dengan kebenaran firman. Kiranya ini tidak membuat kami menjadi orang-orang yang pongah, yang congkak, yang berusaha untuk kemudian mungkin melabeli saudara kami sebagai pribadi yang salah, keliru, dan sebagainya. Tapi biarlah kami semakin hari semakin rindu untuk tunduk kepada kebenaran firman-Mu dan membagikannya
dan juga terutama mempraktekkannya, mengekspresikannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, setiap karunia hanyalah alat. Setiap kemampuan yang Kau berikan hanyalah tools, hanyalah alat yang satu waktu akan berlalu. Dan yang terpenting bukanlah karunia itu, tetapi kasih. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak berakhir, bahkan sampai di kekekalan Allah. Kami tahu bahwa semua bahasa di bumi dan di surga akan berhenti. Setiap karunia akan selesai, ya terpakai lah. Tapi ada satu bahasa yang akan terus terdengar di dalam kekekalan, yaitu bahasa kasih, yang akan terus terdengar di dalam kekekalan, yang kami nikmati pada hari ini juga. Ketika kami lepas dari segala latar belakang kami, dari mana kami berasal, mungkin dari gereja mana kami berasal, kami punya kesempatan untuk satu meja di depan meja Tuhan. Dan kami tahu di sini yang penting bukanlah karunia kami, bukanlah kemampuan berbahasa kami, tapi satu ucaran kami bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat kami, Yesus adalah Mesias kami yang sudah mati bagi kami. Dan biarlah dengan keyakinan itu kami datang ke hadapan meja-Mu untuk menerima perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita menaikkan satu pujian, mengingat bahwa Kristus Dia adalah penebus setiap hidup kita. By Christ we live. Bapak Ibu, saudara dan adik-adik sekalian, Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan sesudah itu Ia mengambil cawan dan Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kau makan dan minum cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan. Engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara, Anda dari latar belakang manapun, dari gereja manapun, Anda mengakui iman, percaya di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya, Anda dibaptis, Anda diundang untuk bisa bersama-sama mengikuti perjamuan Tuhan di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang menerima perjamuan kudus boleh berdiri di tempat masing-masing. Nanti akan pelayan akan membagikan roti dan juga cawan. Setelah menerimanya, silakan bisa duduk di tempat masing-masing, berdoa secara pribadi. Nanti kita akan memakan roti dan juga meminum cawan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Thank you.
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita memakan roti ini bersama-sama sebagai satuan tubuh Kristus. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua ini sebagai peringatan. Mari kita meminum cawan ini secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena ada kesempatan untuk sekali lagi mengikuti meja Tuhan, perjamuan kudus, dan sekali lagi kami mendengar berita Injil, bukan hanya disuarakan tapi juga diperagakan di hadapan kami. Roti yang terpecah, anggur yang dicurahkan sebagai tanda dan meterai daripada apa yang telah Engkau Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami, membaharui kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya ketika kami menerima itu semua, keselamatan itu dengan iman, Engkau yang kiranya terus memampukan kami berjalan di dalam iman itu, sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka, menikmati perjamuan kawin anak domba itu di dalam kekekalan, dalam satu sukacita yang tak terkatakan bersama Engkau selama-lamanya. Mampukan kami selama kami hidup di dalam penantian ini untuk bersandar pada Engkau, untuk mengerjakan segala panggilan yang Kau percayakan dan diberikan kepada kami, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, di dalam studi, di dalam apapun ya Tuhan. Engkau kiranya memampukan kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Sebagai respon syukur kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, kiranya karunia yang Allah berikan bagi kita semua, kita gunakan untuk melayani Dia, melayani sesama kita dengan penuh kasih, untuk saling membangun, sambil kita tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita naikkan pujian respons, jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan bersama pujian Of all the Spirit give to me.
mengurus umatnya. Kita naikkan doksologi. Bapak Ibu, Saudara dan juga adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, apapun yang kerjakan dan lakukan, marilah kita hidup dengan satu keyakinan Allah beserta dengan setiap kita. Immanuel, Kristus berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, dan Roh Kudus yang diutus juga bersama-sama kita sebagai penghibur, sebagai penolong, dan juga sebagai Dia yang memberikan karunia-karunia kepada setiap kita. Dan mari kita memakai setiap karunia itu untuk memuliakan Allah, untuk memberkati, membangun sesama kita. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pada setiap rekan-rekan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan di hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa warta, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah sering datang ke CCM boleh berdiri sebentar, yang sudah sering, sudah pernah ke CCM boleh berdiri sebentar sambil menyarangi orang-orang di kiri kanannya. Kalau ada yang nggak berdiri berarti orang baru Saudara, ya, tolong disambut juga. Ada satu rekan, satu bapak di depan ya, Pak Michael ya, selamat datang. Ada lagi yang mungkin saya belum sempat sambut yang baru pertama kali hadir. Ada di belakang Bapak ini? Tidak ada ya? Baik, silakan duduk. Saudara, untuk minggu yang akan datang, supaya tadi saya sempat sampaikan di dalam khotbah, hari ini kalau bahas lagi tentang membuat masalah dan nanti nggak pulang-pulang gitu ya. Nah, jadi kita simpan untuk minggu yang akan datang, melanjutkan eksposisi dari pasal 14 ayat 13 sampai ayat 25 ya, dan harap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya teks itu di dalam mungkin saat teduh hari yang ada atau di dalam family hour ya. Silakan bisa dibaca, dipelajari satu pasal itu semuanya. Dan tanggal 23 juga ya kita akan ada kelas trivia, juga diumumkan lebih lanjut. Itu bahas secara lebih detail lagi mengenai kelanjutan daripada karunia-karunia yang spektakuler itu saudara. Ya. Nah, jadi sedikit kisi-kisi saja. Ada yang memahami, masih berlanjut gitu ya, itu continue. Ada yang mau sudah berhenti itu
sensasionis gitu ya. Ada yang mungkin cautious gitu, open itu but cautious gitu. Ada tapi hati-hati gitu. Nah jadi itu kita akan bahas, tapi tidak di dalam konteks ibadah seperti ini, tapi dalam pembinaan setelah ibadah ya. Jadi itu akan diadakan pada tanggal 23 minggu yang keempat. Jadi mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa meluangkan waktu mengikutinya, masukin dalam kalender. Wah ini minggu pokoknya nggak boleh diganggu, setelah ibadah saya akan ikut pembinaan Trinity ini. Dan saudara, setelah ini kita juga akan mengadakan fellowship ya, fellowship dewasa. Itu kita akan adakan di ya nanti kita atur Bapak Ibu Saudara, karena ini ruangan kita terbatas ya. Ini satuan juga kita dorong agar Bapak Ibu bisa mendoakan ya, untuk kebutuhan ruangan, tempat untuk bisa kita pakai. Ada persekutuan, ada CCMU, ada nursery, ada Sunday school, membutuhkan ruangan. Ketika tiba-tiba diganti begini akan ada kesulitan kan saudara. Jadi mari kita sama-sama terus bawa dengan doa. Doakan juga untuk saya ya. Saya juga butuh didoakan saudaraku. Ya ini bukan Superman saudara, tapi permen gitu ya, mudah luar gitu ya. Jadi tolong didoakan di dalam persiapan khotbah, di dalam pelayanan gitu. Itu juga bentuk pelayanan dari Bapak Ibu saudara, mendoakan orang-orang melaluinya. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa mengambil kopi atau teh yang disediakan di depan. Dan kita bisa nanti kembali ke ruangan ini untuk membahas mengenai firman Tuhan yang sudah didengarkan. Nanti saya kirimkan panduannya juga, pertanyaan-pertanyaan panduan itu di dalam grup setiap kita ya. Dan nanti Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada kumpulan-kumpulan tertentu yang ingin didoakan, silakan bisa menghubungi saya atau rekan-rekan penatua yang lainnya ya. Silakan bisa kita meninggalkan ruangan ini sambil bersalaman satu dengan lain, berkenalan kalau misalnya yang belum kenal. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Oh, satu hal lagi saudara, itu cawan anggur. Mari Bapak Ibu bantu kami untuk bisa menjaga kebersihan ini, ruangan ini. Jadi cawan yang tadi sudah kita pakai, sudah kita minum, kita buang ke tempat sampah yang ada di luar. Terima kasih untuk kerjasama.